Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tentu kita pernah ingat perjalanan kejayaan dan kesuksesan Islam yang bermula dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya Rasulullah sangat sedih sekali ketika menyaksikan kehidupan umat Islam pada saat itu. Menyaksikan kehidupan umat Islam di Mekah yang penuh dengan ancaman, yang penuh dengan teror, ancaman dan teror di sana sini yang terjadi. Ancaman dan teror itu dari orang-orang kaum kafir Quraisy. Ternyata semakin hari dan semakin hari teror dan ancaman itu semakin bertubi-tubi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir keras, harus ada jalan keluar untuk mengatasi semuanya. Bersamaan dengan itu, Rasulullah diuji dengan meninggalnya istri yang tercinta Siti Khadijah dan paman yang disayanginya Abu Thalib. Tahun itu merupakan tahun kesedihannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang dikenal dengan Amul Husni. Begitu sedihnya Rasulullah, umat Islamnya diteror, diancam. Umatnya diteror, diancam oleh orang-orang yang benci dengan Islam saat itu. Di sisi lain, Siti Khadijah dan Abu Thalib berpulang ke rahmatullah. Namun perjuangan untuk mewujudkan kehidupan yang mulia dan beradab harus terus berjalan. Tidak boleh berhenti. Iya, tidak boleh berhenti. Pantang menyerah, pantang mundur. Bagaimana caranya, wahai anak-anakku? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang pada Rasulullah, sangat cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Dalam situasi yang sangat sulit itu dan yang mencekam saat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah, untuk berpindah ke Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya hijrah ke Madinah. Di sanalah bermula dari peristiwa hijrah inilah benar-benar ada usaha, dan di sanalah pula kejayaan, kesuksesan Islam dimulai. Memang terkadang kejayaan dan kesuksesan diawali dengan keprihatinan, diawali dengan kesusahan, diawali dengan kesedihan. Bagaimana dengan kita?
Padahal Allah telah berseru di dalam firman-Nya Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, yang demikian itu mereka itulah orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak-anakku, kalau ingin kita menjadi orang yang mulia, kalau kita ingin menjadi orang yang senantiasa jaya, kalau kita ingin menjadi orang yang senantiasa sukses dalam menempuh kehidupannya, kita harus hijrah. Hijrah menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, beliau menjelaskan ada dua macam hijrah. Yang pertama, hijrah bil qalbi wal hijrah bil jasadi. Hijrah secara fisik atau hijrah secara dan hijrah secara hati. Banyak sekali kita berbicara masalah hijrah. Apa sih yang dihijrahkan? Hijrah, kalau kita merunut tadi keterangan atau pendapatnya Imam Ibnul Qayyim, hijrah bil jazad berarti sebuah proses perpindahan atau peralihan diri yang tampak secara fisik. Sebagai contoh, misalnya ketika seseorang berpindah dari lingkungan yang buruk menuju lingkungan yang baik. Contoh seperti itulah termasuk hijrah secara fisik. Termasuk hijrah secara fisik yang lain adalah ketika seorang wanita yang terbiasa memakai pakaian minim, memakai pakaian-pakaian yang membuka aurat, kemudian ia memutuskan untuk mengubah penampilan fisiknya dengan mengenakan hijab dan berbusana syar'i, itu pula yang dinamakan hijrah secara fisik. Semisal yang lain, ketika manusia atau seseorang dari kampungnya kemudian berpindah ke kota untuk mencari nafkah, itu pun hijrah secara fisik atau hijrah bil jazad. Sementara hijrah bil qalbi atau hijrah hati adalah proses peralihan diri kita, perpindahan diri kita yang tidak lagi sebatas fisik saja, yang tidak lagi sebatas dohir, yang tidak lagi sebatas yang tampak saja, namun sudah berada pada tataran yang lebih tinggi. Pada fase ini, wahai anak-anakku, seseorang sudah masuk pada tahapan terus berusaha istiqomah, terus berusaha melanggengkan dirinya, memantapkan hatinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah inti yang sebenarnya dari proses hijrah. Karena tidak sedikit orang yang telah berhijrah secara fisik, namun lupa menata hatinya untuk terus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ia lalai terhadap Allah. Kemanakah hijrah? Secara hatinya,
yang tidak memantapkan hatinya untuk bertaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita menjadi orang yang hijrah bil qalbi menuju sebuah pribadi yang unggul, menuju sebuah pribadi yang lebih baik. Dengan cara istiqomah hati kita dijaga ketika seorang telah bertekad untuk berhijrah, harus kita jaga. Semoga kejayaan, kesuksesan pada diri kita diawali dengan hijrah yang lebih baik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.